Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5.5 chapter 3 perkemahan orc. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah bangun, Huo Zanji tidak bergegas turun dari pohon. Sebaliknya, dia memeriksa lagi seperti yang dia lakukan tadi malam sebelum tidur, dan kemudian bermeditasi untuk memulihkan energinya ke tingkat terbaik. Temukan arah dan lanjutkan. Selama kursus bertahan hidup di hutan belantara Junior Colege, para guru mengajarkan bahwa tidak peduli di lingkungan seperti apa kamu berada, kamu harus mempertahankan pikiran yang tenang dan pertama-tama memastikan keselamatanmu sebelum bertindak. Saat ini, 14 jam telah berlalu sejak tiba di sini. Sambil berjalan, Huo Zanji memperkirakan jaraknya. Dia mempertahankan kecepatan tetap. Meskipun waktu berlalu, dia akan beristirahat dan memulihkan diri setiap kali energi fisik dan kekuatan jiwanya dikonsumsi sekitar 30%. Harus dikatakan bahwa dalam lingkungan seperti itu di mana bidang visual relatif terhalang, keterampilan pendeteksian spiritual sangat berguna, dapat membantunya menemukan sumber air dan beberapa buah dengan lancar, untuk memastikan energi fisik yang cukup. Sampai sekitar tengah hari, dia akhirnya berjalan keluar dari hutan. Di depan, di kejauhan, hal pertama yang terlihat adalah hutan belantara. Saat berikutnya, Huo Zanji sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Tenda besar membentuk kemah bergulir yang tidak bisa dilihat sekilas, dan pagar kayu besar menutup dan melindungi tenda. Pohon-pohon raksasa yang runcing berdiri tegak, beberapa miring keluar. Kekuatan spiritual Huo Zanji jauh berbeda dari orang biasa. Melihat jauh, dia samar-samar bisa merasakan perasaan terbakar di kam besar. Itu tidak berasal dari suhu, dan dia tidak tahu apa itu. Kemudian dia melihat beberapa keberadaan aneh. Sekelompok ratusan kavaleri berlari kencang dari sisi kam. Kavaleri itu tidak menunggang kuda, melainkan seekor serigala besar, panjangnya sekitar 3 meter dan tinggi bahu lebih dari 1,7 meter. Ada pelana di bagian belakang, bahkan helm runcing di bagian kepala. Anggota tubuhnya tebal, dan cakar serigala sangat besar, dan kecepatannya seperti terbang saat berlari. Dan ksatria yang duduk di belakang serigala raksasa ini juga terlihat sangat kuat, dengan kepala serigala dan tubuh manusia, tingginya 2 meter, dengan busur besar di punggungnya, anak panah tergantung di kedua sisi pahanya, dan gada di tangannya kelas senjata berat. Serigala raksasa berlari dengan liar, dan ksatria di punggung serigala mengeluarkan lolongan serigala yang menusuk dari waktu ke waktu. Ksatria serigala. Melihat pemandangan ini, Huo Zanji tidak bisa menahan nafas. Dia benar-benar yakin bahwa bahkan jika dia menghadapi seorang ksatria serigala 1 lawan 1 dengan jiwa bela dirinya, yang tidak pandai bertarung, dia mungkin akan dikutuk. Sekarang dia juga samar-samar mengerti apa sumber dari panas terik yang dia rasakan. Itu adalah fluktuasi energi dan darah dari para orc ini. Di kam bergulir ini, jumlah orc mungkin tidak kurang dari 100.000. Pasukan 100.000 orc. Menelan seteguk air liur, Huo Zanji mengerti bahwa misinya adalah melewati kam ini dalam waktu 300 jam, dan kemudian mencapai kota perbatasan tempat manusia berada. Jangan katakan bahwa saya hanya master jiwa tingkat 20, bahkan kaisar jiwa tingkat 60, selama jiwa bela diri tidak cocok untuk bersembunyi, saya khawatir tidak mungkin untuk bertahan hidup. Dia masih muda, dan pikirannya murni. Pada saat ini, yang dia pikirkan adalah dia pasti tidak akan bisa menyerang dengan keras. Dia harus menunggu kesempatan untuk melihat apakah dia bisa menyelinap lewat. Pasti ada kesempatan, Huo Zanji diam-diam menegaskan di dalam hatinya, lagi pula, ini hanya ujian masuk untuk mahasiswa baru. Kalau tidak ada kesempatan sama sekali, ujian kelulusan pun bisa jadi tidak lulus, bukan? Karena dia sedang mencari kesempatan, dia hanya bisa memilih untuk menunggu. Namun, dia tidak santai. Dia mulai mengingat kembali semua hal yang dia alami sejak dia masuk laporan, terutama pengantar tugas sebelumnya. Kekuatan spiritualnya cukup bagus, jadi ingatannya juga sangat bagus. Dia mengingatnya dengan hati-hati, tidak melepaskan setiap detail ketika dia diberi tugas sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia bahwa dia pasti punya kesempatan. Tugas itu seharusnya tidak terlalu sulit sehingga tidak bisa dilakukan. Terlebih lagi, dia ingat dengan jelas bahwa sebagai penilaian mahasiswa baru, misi ini memiliki mekanisme perlindungan, artinya, bahkan jika dia gagal dalam misi tersebut, dia tidak akan tiada di sini. Memikirkan hal ini, keberanian Huo Zanji tiba-tiba tumbuh. Pada saat ini,
tiba-tiba terdengar raungan keras. Ledakan. Raungan yang tiba-tiba ini menakuti Huo Zanji dan hampir melompat dari tanah. Dia menggigil dengan cerdik, dan segera mengaktifkan deteksi spiritualnya, merangkak di semak-semak, dan melihat ke arah kam orc. Bum 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 bum, serangkaian raungan terdengar, dan seluruh kam orc menjadi hidup dalam sekejap. Semua jenis prajurit orc berkumpul dengan cepat, lalu dengan cepat berkumpul di arah yang berlawanan dari kam. Ini adalah... Meskipun dia tidak tahu banyak tentang plain ini, Huo Zanji secara samar-samar menebak bahwa ini seharusnya menjadi pertemuan tentara. Apa tujuan dari pertemuan itu? Berkelahi, ekspedisi. Saat tentara keluar, kam secara alami akan menjadi kosong. Ini seharusnya menjadi kesempatanku, bukan? Memikirkan hal ini, dia tidak berani mengabaikannya, dan segera mundur ke hutan di belakangnya. Dia telah memikirkan berbagai cara barusan, dan sekarang pasukan orc sedang berbaris, kesempatan datang secara alami. Dia dengan cepat mencari beberapa tanaman merambat berdaun di hutan, dan hanya menganyam tanaman merambat ini menjadi keberadaan seperti selimut berukuran 2 meter kali 2 meter. Kemudian aku membuat cincin rumput lain dan meletakkannya di kepalaku. Selimut daun menutupi tubuhnya, dengan cincin rumput di kepalanya, dan dia menarik selimut daun dari kedua sisi dengan kedua tangan untuk menutupi tubuhnya sebanyak mungkin. Kemudian keluar dari hutan lagi. Pada saat ini, terdengar raungan orc terus-menerus seperti raungan gunung dan tsunami di kejauhan. Huo Zanji tidak mencoba menyeberangi perkemahan orc sekarang, tetapi mengenakan selimut ini, menutupi tubuhnya seperti jubah besar. Kemudian dengan cepat menemukan tempat dengan medan yang lebih tinggi, dan kemudian menemukan pohon besar di sini untuk dipanjat. Bagaimanapun, dia adalah seorang master jiwa, dan kebugaran fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dia dengan cepat naik ke puncak pohon, dan kemudian melihat jauh ke arah kam orc dan sekitarnya. Dia tidak terburu-buru mencoba menerobos kemah orc. Itu karena Huo Zanji tahu bahwa dia mungkin hanya memiliki satu kesempatan. Karena begitu ditemukan, dia pasti akan tiada, meskipun dia tidak akan benar-benar tiada, penilaiannya sendiri pasti akan gagal. Oleh karena itu, sebelum mencoba ini, yang mungkin merupakan satu-satunya kesempatan, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk membuat persiapan yang matang. Kekuatan jiwa beredar dan memadat di mata, 2 cincin jiwa naik, dan kilau kuning dari cincin jiwa diblokir olehnya dengan selimut daun. Meski hanya di bawah pohon, tidak mudah melihatnya saat ini. Terinspirasi oleh jiwa bela diri, mata Huo Zanji tiba-tiba menunjukkan sedikit kebingungan, dan penglihatannya tiba-tiba meningkat. Bakat dasar dari Spirit Martial Soul adalah penglihatan yang ditingkatkan, bahkan tanpa deteksi spiritual, penglihatannya beberapa kali lipat dari orang biasa, dan itu akan terus meningkat dengan peningkatan kultivasinya. Pada saat ini, melihat jauh ke kejauhan, memanfaatkan medan yang tinggi, Huo Zanji melihat bahwa pasukan orc telah berkumpul di sisi lain kam. Ada total 8 formasi persegi, 2 diantaranya di kedua belah pihak dibentuk oleh 5.000 palankes yang terbentuk persis seperti kavaleri serigala yang pernah dia lihat sebelumnya. Selain itu, di antara 4 palankes di tengah, satu-satunya hal yang bisa dia kenali adalah prajurit beruang yang tingginya lebih dari 3 meter dan memegang perisai berat dan palu raksasa. Untuk beberapa ras lainnya, dia masih belum bisa mengenalinya untuk sementara waktu. Di depan pasukan, ada lebih dari selusin makhluk yang sangat kekar, semuanya tingginya lebih dari 4 meter, mereka sangat agung, bertelanjang dada, memegang senjata berat, menunjuk ke kejauhan. Pada saat ini, Huo Zanji akhirnya melihat tujuan misinya, melihat jauh dari tempat yang lebih tinggi ini. Karena jaraknya terlalu jauh, bahkan dengan penglihatannya, dia hanya bisa melihat samar-samar tembok kota di kejauhan. Di sana, itu harus menjadi kota manusia. Pemimpin pasukan orc tampaknya adalah Bimen, ras terkuat dari ras orc yang disebutkan dalam informasi yang saya peroleh sebelumnya. Huo Zanji menatap medan perang sejenak. Saat ini, di dataran hutan belantara, setidaknya lebih dari 40.000 orc telah berkumpul. Ada lebih dari 10.000 orang, belum lagi orc jauh lebih besar dari manusia. Dampak visual yang mengejutkan membuatnya merasa bersemangat. Apakah ini perang di era senjata dingin? Ini benar-benar mengejutkan. Pada saat ini, tiba-tiba, di kejauhan, nyanyian naga yang keras dan jelas terdengar, ang. Di belakang tembok kota manusia, seekor naga raksasa naik ke langit, dan nyanyian naga yang bergema-bergema di langit. Ada seorang manusia yang samar-samar duduk di punggung naga itu. Nyanyian naga-naga raksasa itu panjang dan keras. Di sisi lain benteng, tidak ada pasukan manusia yang muncul,
jelas mereka tidak berniat untuk bertempur secara langsung, tetapi tetap bertahan di kota. Tepat pada saat ini, trompet bernada rendah tapi mendidih darah terdengar dari sisi pasukan orc. Wow! Roar, raungan keras terdengar, dan pasukan orc mulai bergerak maju secara keseluruhan. Kavaleri serigala di kedua sisi adalah yang tercepat. Ksatria serigala yang mengendarai serigalanya sendiri tiba-tiba berakselerasi, dan dengan semburan serigala melolong dan melolong, dia langsung pergi ke benteng manusia. Perang akan segera dimulai. Di arah benteng manusia, ada beberapa lampu warna-warni yang berkedip-kedip tidak jelas. Mata spiritual Huo Zanji telah sangat meningkatkan kekuatan spiritual. Dia samar-samar dapat menilai bahwa itu tampaknya adalah kekuatan elemen, tetapi dia dapat melihat lingkaran cahaya warna-warni pada saat seperti itu. Jarak muncul, lalu berapa derajat kohesi elemen ini yang harus dicapai? Melihat kavaleri serigala hendak mencapai bagian depan benteng, bola api yang tak terhitung jumlahnya, bilah angin, dan kerucut es ditembakkan dari arah benteng manusia. Langsung ke arah kavaleri serigala dan tutupi. Kavaleri serigala dengan cepat berbalik, berubah dari serangan frontal menjadi berpacu ke samping, tetapi mereka juga melepas busur besar mereka dan menembakkan panah ke arah puncak benteng. Pasukan orc mulai mempercepat, dan beberapa suara aneh juga terdengar dari belakang pasukan orc. Huo Zanji melihat bahwa cahaya merah samar mulai menyebar dari belakang pasukan orc ke depan, dan para orc diselimuti oleh cahaya merah tiba-tiba menjadi gila. Bangunlah, kecepatannya meningkat pesat. Kekuatan macam apa itu? Mirip dengan booster tambahan. Benteng manusia seharusnya dipertahankan oleh para penyihir, kan? Huo Zanji tidak bisa menahan diri untuk tidak menonton adegan epik di depannya, betapa kuatnya jenderal yang memimpin pasukan ini. Perasaan ini benar-benar berdarah panas. Tak lama kemudian, dia menjadi pusing. Keterampilan jiwa yang dilepaskan dari benteng manusia mulai menjadi lebih kuat, dan seringkali satu mantra bisa mencakup ratusan meter persegi, atau bahkan ribuan meter persegi. Semua jenis keterampilan jiwa yang tidak bisa dia sebutkan, jatuh pada formasi pertempuran pasukan orc dengan fluktuasi elemen yang keras. Dan pasukan orc juga melancarkan serangan yang sangat kuat ke benteng tersebut. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Huo Zanji menarik napas dalam-dalam. Pada awalnya, dia masih berpikir bahwa dia akan dengan hati-hati mengamati dan mengukur waktu perang antara kedua belah pihak, dan mencari peluang ketika para orc dan manusia bertarung lagi lain kali. Tapi menilai dari tabrakan skala ini di depanku, kedua belah pihak pasti akan melalui masa pemulihan setelah pertempuran. Aku tidak tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung, tapi waktuku saat ini kurang dari 50 jam. Aku tidak bisa menunggu. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk melewati Kamor. Memikirkan hal ini, Huo Zanji tidak peduli tentang memperhatikan medan perang, dan diam-diam menjauh dari pohon, menyamar dengan selimut daunnya sendiri, sepenuhnya mengaktifkan deteksi spiritualnya, lalu membungkuk dan dengan cepat menuju ke Kamor di bawah penutup medan. Arah semakin dekat. Saat ini, perhatian pasukan orc juga tertuju pada medan perang, namun masih ada tentara patroli dan pengintai di barak. Tapi Huo Zanji telah mengamati rute dari tempat yang tinggi sebelumnya, dan berjalan di sepanjang tepi beberapa bukit kecil, dan tidak berhenti sampai jaraknya hanya sekitar 1000 meter dari Kamor. Karena tidak ada lagi tempat berlindung di depan. Pada saat ini, teriakan pembegalan dan raungan dari arah medan perang bergema di langit. Huo Zanji sesekali masih bisa melihat para ksatria naga di udara sesekali menukik ke medan perang untuk bergabung dalam pertempuran. Setelah istirahat sejenak, aku memakan beberapa buah terakhir di tanganku untuk memulihkan kekuatan fisikku, dan kemudian meminum air jernih yang disimpan di dalam tabung bambu. Dia baru berangkat lagi. Merangkak maju. Di bawah penutup kamuflase Yebei, Huo Zanji mulai merayap maju dengan tenang. Dengan bantuan deteksi spiritualnya terhadap dunia luar, dia tidak perlu melihat ke atas, dan situasi dalam jarak tertentu dari dunia luar juga dalam persepsinya. Setiap 50 meter dia merangkak, dia berhenti untuk beristirahat sejenak, lalu melanjutkan merangkak ke depan. 3 orang berdiri di depan layar besar. Seorang pria di tengah tampan, terlihat berusia sekitar 30 tahun, dengan rambut biru panjang menggantung di belakang kepalanya. Dia terlihat santai, tetapi pada saat ini, melihat pria di layar yang terus-menerus mengenakan selimut daun, sosok itu menggeliat ke depan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menoleh untuk melihat pemuda yang sedikit lebih muda dari dirinya. Bocah ini, Zanji, tidak ingin menyusup ke Kamor dari depan, lalu menyeberang. Sudut mulut pemuda itu berkedut, tampaknya penilaiannya salah.
Izin bea cukai normal untuk adegan pertama dari plane Dewa Gila adalah berjalan ke samping secepat mungkin, melewati Kamork, dan kemudian pergi ke benteng Stru manusia. Jarak garis lurus adalah 300 meter, dan jika kamu menambahkan jalan memutar, jaraknya sekitar 500 mil. Untuk master jiwa di atas level 20, selama mereka bergegas, itu tidak sulit. Pria paruh baya itu tersenyum, pengaturan adegan ini seharusnya relatif normal untuk anak-anak biasa. Selama kamu berkonsentrasi dan memiliki latar belakang fisik tertentu, seharusnya tidak sulit untuk dilewati. Namun, bagi Zanji, itu adalah tidak cocok. Kemampuannya sendiri adalah mata roh, dan kebugaran fisiknya lebih lemah dari siswa baru lainnya. 500 mil dalam 72 jam akan jauh baginya. Apalagi dia memiliki kepribadian yang tenang, sepanjang jalan, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kebugaran fisik dan pengintaian dengan hati-hati. Dia tidak berbaris di malam hari untuk memastikan keamanan, dan dia membuang banyak waktu dengan berhati-hati. Oleh karena itu, mungkin dia tidak gagal menilai jalan memutar, tetapi dia tanpa sadar berpikir bahwa itu tidak cukup waktu untuk melakukan itu, jadi aku berpikir untuk melewatinya untuk menyelesaikan level. Wanita cantik di sisi lain pria paruh baya itu berkata dengan marah, ini karena ada masalah saat mengatur level. Ayah, kamu masih perlu menyesuaikan ini. Bocah konyol ini, melewati tengah, kesulitannya tidak hanya akan meningkat beberapa kali. Selama dia ditemukan oleh orc, dia tidak akan bisa lulus ujian. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat. Solen 5.5 Chapter 4 Seni Iblis Surgawi. Huo Zanji sangat berhati-hati, dia membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk mendaki ribuan meter dari Kamork. Selama periode ini, 2 kelompok tentara patroli lewat tidak jauh darinya, keduanya ditemukan oleh deteksi spiritualnya terlebih dahulu, dan dia dengan cepat menyembunyikan dirinya. Tidak sulit untuk masuk ketika dia sudah dekat dengan kemah, dia menyelinap melalui pagar kayu dan berhasil memasuki kemah orc. Dia memilih posisi ini setelah pertimbangan. Dia tidak memilih kam kavaleri serigala. Indera penciuman serigala sangat sensitif. Dia takut akan ditemukan. Meskipun dia telah mengolesi banyak jus tanaman di tubuhnya, dia tetap harus hati-hati. Juga, war penunggang serigala mungkin memiliki suku cadang yang tersisa di perkemahan. Oleh karena itu, dia memilih kemah besar yang dia masuki di antara kemah para prajurit beruang. Perkemahan di sisi prajurit beruang adalah yang terbesar secara keseluruhan, dan tentu saja yang terbaik untuk bersembunyi. Perang masih berlangsung. Setelah memasuki kemah besar, kecepatan Huo Zanji malah meningkat. Ketebalan seluruh kemah besar adalah 2000 meter. Dia berjongkok sedikit, dan dengan cepat berjalan di antara tenda. Dia tidak perlu melihat dengan matanya. Itu hampir menempel di tepi tenda dan menenun ke depan. Pada saat ini, ketika pertempuran sedang berlangsung, jumlah pembela yang tersisa di kam relatif kecil, dan prajurit beruang adalah tulang punggung terpenting pasukan orc, sehingga jumlah yang tertinggal bahkan lebih sedikit. Ini membuat perjalanan Huo Zanji sangat lancar. Dia tidak ditemukan hingga sekitar 100 meter dari tepi kam. Dia berhenti dan beristirahat sebentar. Setelah meninggalkan kam orc nanti, dia akan mengepung kam ke sisi yang lebih jauh. Dan kemudian tunggu sampai akhir pertempuran besar di depannya. Setelah pertempuran besar, pada malam hari, dia diam-diam akan pergi ke benteng manusia. Selama dia bisa tiba dengan lancar, dia masih anak-anak, tidak bisakah benteng manusia biarkan dia masuk? Kejahatan macam apa yang bisa dimiliki seorang anak? Sementara Huo Zanji memikirkan bagaimana dia akan bertindak selanjutnya, tiba-tiba, lehernya terasa dingin, dan suara dingin terdengar di samping telinganya, jangan bergerak. Hati Huo Zanji menegang, dan pada saat yang sama wajahnya berubah ketakutan, dia selalu mengaktifkan deteksi spiritualnya, tetapi dia tidak memperhatikan musuh yang tiba-tiba ini. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan lawan jauh di atasnya. Sudah berakhir, penilaian akan segera berakhir. Angkat tanganmu, lalu berbalik perlahan, suara dingin itu berkata dengan dingin. Huo Zanji tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya, lalu memutar tubuhnya sedikit demi sedikit. Tampil di hadapannya adalah seorang wanita dengan celana ketat berwarna hijau muda, bahkan kepala dan pipinya tertutup sorban berwarna hijau muda, hanya mata, mulut dan hidungnya yang terlihat. Alasan mengapa dia menilai bahwa pihak lain adalah seorang wanita harus didasarkan pada sosoknya. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Huo Zanji. Yang paling diperhatikan Huo Zanji adalah matanya. Itu adalah sepasang mata ungu, tapi itu penuh air mata warna dingin. Belati di tangannya diletakkan di leher Huo Zanji.
Manusia. Wanita itu sedikit terkejut. Saat ini, Huo Zanji mulai. Cincin jiwa kedua yang tersembunyi di bawah penyamaran Ye Bei tiba-tiba menyala, dan dalam sekejap, matanya menjadi ungu. Ketika dia di Akademi Junior, dia mengumpulkan banyak kredit, dan baru kemudian dia mendapatkan metode kultivasi mata, konon diturunkan dari zaman kuno. Itu juga keberadaan yang sangat tidak populer di perguruan tinggi junior. Hanya sedikit orang yang akan menukarnya dengan itu, yang membutuhkan hampir 6 tahun untuk mempelajari semua poin. Metode ini sangat sulit untuk dikembangkan, dan sulit untuk mencapai apapun. Itu tidak terlalu membantu. Salah satu. Namun, bagi Huo Zanji, itu berbeda. Karena, semangat bela dirinya adalah matanya. Latihan ini disebut Ziji Demon Eyes, yang berspesialisasi dalam mengolah mata. Setiap hari saat matahari terbit, perlu menonton Ziki yang datang dari timur untuk melakukan latihan. Ini juga baik untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Pada latihan awal, itu hanya dapat meningkatkan penglihatan sampai batas tertentu. Namun, berbeda jika dipadukan dengan mata spiritual Huo Zanji. Kemampuan jiwa kedua Huo Zanji adalah dampak spiritual yang diberikan kepadanya oleh Xian, dan itu juga satu-satunya metode serangan kemampuan jiwanya. Dengan basis kultivasinya saat ini, kekuatan kejutan spiritual tentu saja terbatas, tetapi setelah digabungkan dengan mata iblis ungu, kekuatan kejutan spiritual akan jauh lebih besar. Meski nyawanya terancam, Huo Zanji tidak gentar saat ini karena adanya mekanisme perlindungan yang baru. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, sehingga ia segera menemukan waktu yang tepat untuk melancarkan serangan balik. Pihak lain jelas lebih kuat darinya, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, maka dia pasti tidak akan memiliki kesempatan. Ketika dia melihat pihak lain untuk pertama kalinya, dia pertama kali menyimpulkan bahwa pihak lain bukanlah manusia binatang. Selama dia bisa melepaskan diri dari belenggu pihak lain, masih ada peluang. Jadi, aktifkan spiritual shock plus purple demon eye. Benar saja, pihak lain jelas tidak menyangka dia memiliki metode serangan yang aneh. Tubuhnya langsung membeku, dan otaknya membeku untuk waktu yang singkat. Gerakan Huo Zanji cepat, dan dia merebut belati dari tangan lawan dalam satu pukulan. Bukannya melarikan diri, dia tiba-tiba mendekatinya, dan meletakkan belati itu ke leher lawan, siap mengembalikannya kepadanya. Tetapi pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba tampak menjadi kental. Huo Zanji terkejut menemukan bahwa kecepatannya benar-benar melambat. Saat dia hendak membuka mulutnya untuk berteriak, sebuah telapak tangan putih sudah menutupi mulutnya. Kemudian tubuhnya ditekan ke tenda di sebelahnya oleh tubuh yang penuh elastisitas dan kekuatan ledakan. "Siapa namamu? Apakah kamu ingin tiada?" Suara itu tidak terlalu dingin, tetapi lebih jengkel. Ini sudah berakhir. Celahnya terlalu besar. Huo Zanji menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Pihak lain akan membegal dirinya sendiri, kan? Bahkan jika aku tidak tiada di dunia ini, aku tidak tahu apakah itu akan menyakitkan. Sepertinya akan, kan? Dalam sekejap, pikirannya berubah dan dia memikirkan banyak hal. Apakah kamu juga iblis tingkat tinggi? Pada saat ini, suara pihak lain terdengar di telinganya dengan sedikit keterkejutan. Huo Zanji mengedipkan matanya, iblis tingkat tinggi. Juga. Segera, dia mengingat sepasang mata ungu dari pihak lain, mungkinkah pihak lain itu? Tubuh wanita itu telah lolos dari keadaan terjepit. Tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya ungu gelap samar, menutupi tubuh Huo Zanji. Kekuatan inilah yang membuatnya tidak bisa bergerak. "Kamu anak kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu sudah gila?" Wanita itu memarahi dengan suara rendah. Mata Huo Zanji sedikit terkulai, dan wanita itu melepaskan tangannya yang menutupi mulutnya. "Diam, jangan berteriak." "Siapa kamu?" Huo Zanji bertanya dengan suara rendah. "Jawab pertanyaanku dulu." Wanita itu membandingkan belati di tangannya. Huo Zanji berkata, "Misi." Wanita itu terkejut, "Misi apa?" Huo Zanji berkata, "Pergi melalui Kam-Org dan pergi ke kota manusia untuk menilai misi." Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, "Berapa umurmu? Kamu hanya menjalankan misi. Siapa yang mengirimmu misi? Apakah kamu gila? Tunggu, kenapa matamu tidak ungu?" Tiba-tiba, matanya membelalak, dan dia bertanya dengan heran, "Apakah kamu campuran manusia dan iblis?" Mata, ungu. Huo Zanji tiba-tiba mengerti sesuatu, dan mengoperasikan mata setan ungu lagi, membuat matanya memancarkan lingkaran cahaya ungu lagi. Jelas,
Mata ungu harus menjadi karakteristik iblis, jadi tidak ada keraguan bahwa orang di depannya juga harus menjadi iblis. Aku juga tidak tahu. Huo Zanji menundukkan kepalanya. Dia tidak berani berbohong, dan dia tidak tahu kekuatan pihak lain, tapi dia pasti jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Wanita itu sepertinya memikirkan sesuatu, apakah mereka membiarkanmu bersembunyi di ras manusia? Kamu adalah ras campuran, dan manusia tidak dapat mengetahui identitasmu tanpa menggunakan kemampuan rasku. Di usia muda, kekuatan spiritualmu tidak bagus. Tidak buruk, namun, ini terlalu berbahaya, bahkan jika itu adalah darah campuran, itu juga merupakan darah campuran dari iblis tingkat tinggi kita, bagaimana kita bisa mengambil risiko dengan mudah. Kembalilah bersamaku. Saat dia mengatakan itu, begitu dia menarik Huo Zanji, dia akan pergi ke arah asalnya. Tidak mungkin, misi, Huo Zanji buru-buru berkata. Melihat ekspresi tegas di wajahnya, wanita itu hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, kamu benar-benar ingin menyelesaikan tugas. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Huo Zanji menunjuk ke arah benteng manusia, dan berkata, aku meninggalkan Kamork dulu, lalu menunggu sampai gelap di malam hari sebelum mengintai di sana. Aku hanya seorang anak kecil. Wanita itu membeku sejenak, nak, ya. Sangat mudah untuk menjadi seorang anak. Tapi, itu terlalu berbahaya. Huo Zanji tidak berani menjelaskan terlalu banyak, karena pihak lain menganggapnya sebagai keluarga yang sama, maka kesempatan telah datang. Misi, dia dengan tegas menekankan. Mata wanita itu sedikit melembut, kamu adalah anak yang berani dan teguh. Apakah kamu pernah berlatih seni iblis surgawi? Seni iblis surgawi, apa itu? Huo Zanji berpikir sendiri, dia menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Wanita itu mengerutkan kening, kamu belum pernah berlatih seni iblis surgawi sebelumnya, dan kamu sudah memiliki sedikit kekuatan spiritual. Kamu jelas jenius. Para idiot ini benar-benar berani. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu ditangkap oleh para orc, mereka akan memasakmu hidup-hidup? Itu semua mungkin. Misi, Huo Zanji menelan seteguk air liur, dimasak, dan dimakan. Brengsek. Lupakan saja, kamu sudah sampai di sini, jadi aku akan membantumu. Ikuti aku. Sambil berbicara, wanita itu menariknya, lalu dengan tenang berjalan menyusuri kemah menuju benteng manusia. Huo Zanji sangat gembira, dan buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah 3 jalan memutar dan 2 jalan memutar, mereka sudah sampai di tepi kam. Pada saat ini, pertempuran di depan benteng manusia telah mencapai puncaknya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, dan perang epik itu sangat brutal. Wanita itu berkata dengan lembut, ada pertempuran besar saat ini, dan waktu yang kamu pilih untuk masuk itu bagus. Orc selalu kasar dan tidak terlalu memperhatikan pengintaian. Kamu berjalan di sepanjang tepi kam ke kiri, melewati arah medan perang, dan kemudian menemukan. Kemudian, menurut rencanamu sendiri, tunggu sampai malam untuk melintasi area medan perang ini. Ingat, kamu harus menunggu sampai larut malam sebelum menyeberang. Itu adalah waktu di mana kedua belah pihak berada terlalu lelah untuk mengurus sisi ini. Ketika kamu sampai di kota manusia, kamu merobek pakaianmu dan mengatakan bahwa kamu adalah seorang pengungsi yang ditangkap oleh para orc, dan mereka seharusnya tidak mempersulitmu. Terima kasih kakak, kata Huo Zanji dengan suara rendah. Mendengar dia memanggil kakak perempuan, wanita itu sedikit terkejut, dan berkata, kamu dan aku dari klan yang sama, dan itu benar untuk saling membantu, belum lagi kamu masih sangat muda. Ketika aku kembali, aku harus bertanya kepada orang-orang itu, mengapa membiarkanmu yang begitu muda? Anak itu mengintai di dunia manusia. Aku tidak akan bertanya tentang misi mengintaimu, tetapi kamu harus berhati-hati. Ini untukmu. Sambil berbicara, dia menyerahkan sebuah pamflet kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambilnya tanpa sadar. Aku hanya bisa memberimu bagian pelatihan dasar, dan bagian tingkat yang lebih tinggi akan menunggu sampai kamu kembali ke klan. Namun, di usiamu yang masih muda, bagian dasar ini sudah cukup bagimu untuk berlatih dalam waktu yang lama. Ingat, jika kamu telah menyelesaikan pelatihan dasar dan dapat mulai berubah, kamu harus berhati-hati, lagi pula, kamu adalah seorang pengintai, jadi berhati-hatilah, mengerti? Mendengar ocehan wanita itu, Huo Zanji tanpa sadar menatap buklet di tangannya. Ada 3 karakter sederhana di atasnya, yang benar-benar bisa dia pahami, seni iblis surgawi. Ding! Suara elektronik yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba terdengar, dapatkan Tianmo Jue primer, yang merupakan bagian ketiga dari Tianmo Jue.
Tianmo Jue, metode latihan kelas 1. Setelah menyelesaikan metode kultivasi primer, kamu dapat berubah menjadi malaikat yang jatuh dengan 2 sayap. Salah satu keterampilan teratas dari plane Dewa Gila. Keterampilan keluarga kerajaan iblis. Untuk melatih keterampilan ini membutuhkan bantuan darah iblis tingkat tinggi. Huo Zanji mengedipkan matanya, latihan kelas A. Itu pasti sangat berharga, bukan? Meski hanya sepertiga. Oke, kamu bisa pergi sendiri, aku masih punya banyak hal untuk dilakukan, kata wanita itu dengan suara yang dalam. Kakak, bolehkah aku tahu namamu? Huo Zanji bertanya dengan serius. Meskipun pihak lain salah mengenalinya, dia masih sangat berterima kasih telah memberinya teknik kultivasi yang begitu berharga. Wanita iblis itu ragu-ragu sejenak, dan berkata, namaku Moling. Sampai jumpa. Huo Zanji membuka mulutnya, ingin berkata, saudari, bisakah kau memberiku darahmu lagi? Tapi dia takut ditampar sampai tiada oleh pihak lain, jadi dia tetap tidak berani angkat bicara. Moling melambaikan tangannya padanya, dan saat berikutnya, dia menghilang seperti avatar tanpa suara. Apakah kalian berdua yakin ini bukan jari emas yang kamu berikan pada Zanji? Di depan layar lebar, pria parubaya itu berkata tanpa daya. Pria muda itu tersenyum kecut dan berkata, di mana jari emasnya? Biarkan dia menjadi orang biasa, dan berikan dia bakat biasa, hanya untuk mengasah kemauannya. Apalagi dunia dulu ini dibangun olehmu sendiri. Permainan dan sederhananya sistem kultivasi. Ini adalah keberadaan dengan bidang dulu kami sebagai intinya, dan benar-benar terhubung dengan bidang yang dikendalikan oleh Raja Dewa. Meskipun banyak adegan diukir ulang dan telah terjadi sebelumnya. Tapi kami tidak bisa langsung campur tangan, kamu hanya dapat diatur sesuai dengan tren sejarah asli plane. Hanya dapat dikatakan bahwa anak ini benar-benar beruntung. Mata iblis Ziji dapat dikenali sebagai iblis tingkat tinggi, tidak mungkin. Wanita itu tertawa, ayah, ini adalah warisan fisikmu. Haha. Pria parubaya itu juga sedikit tidak berdaya, biarkan alam mengambil jalannya. Solen 5.5 Chapter 5 Hadiah Misi dan menambahkan poin. Ding, tugas selesai. Tugas sedang dievaluasi. Ketika Huo Zanji menyelinap keluar dari benteng manusia dalam kegelapan, penilaiannya selesai sebelum dia memasuki benteng saat fajar keesokan harinya. Adegan pertama dunia Dewa Gila, melintasi garis api. Kandidat Huo Zanji melintasi Kamork dengan cara yang paling mustahil dan tiba di benteng stru manusia. Butuh waktu 30 jam, 52 menit, dan 48 detik. Tingkat A. Calon Huo Zanji dikenali oleh iblis tingkat tinggi. Dia memicu misi serial tersembunyi, cincin pertama yang mengintai, dan memenangkan seni iblis surgawi. Peringkatnya telah ditingkatkan. Nilai akhir penilaian mahasiswa baru, A. Tugas selesai, dan poin atribut dasar akan bertambah 2. Jika peringkatnya A, hadiah tambahannya adalah 2 poin atribut dasar. Selesaikan misi, hadiahi misi dengan 100 poin dasar, peringkat A, dan dapatkan 500 poin hadiah tambahan. Tugas selesai, dan tes awal akan memberimu hadiah tambahan berupa 1 poin atribut dasar dan 500 poin hadiah tambahan. Adegan di depannya berangsur-angsur menjadi jelas, dan Huo Zanji menemukan bahwa dia telah kembali ke ruang logam perak asli, dan dia mengenakan seragam akademi Shrek lagi. Kamu telah menyelesaikan tugas penilaian siswa baru dengan sangat baik dan meningkatkan peringkat kelasmu. Tugaskan kembali, Huo Zanji, untuk belajar di kelas 1 Akademi Star Luo. Seberkas cahaya keluar dari bahu kanannya, berubah menjadi tirai tipis dan muncul di depan Huo Zanji. Huo Zanji, siswa baru di Akademi Shrek cabang Xingluo, berusia 12 tahun. Jiwa bela diri, mata roh. Kekuatan, 7. Kelincahan, 8. Fisik, 7. Roh, 11. Serangan, 7. Pertahanan, 5 ditambah 2. Atribut dasar yang akan ditetapkan, 5. Ruang dunia Douluo, seni iblis surgawi, dasar. Kamu dapat keluar setelah penetapan atribut. Apa artinya? Atribut dasar yang akan ditugaskan. Apakah itu hadiah yang aku dapatkan dalam penilaian siswa baru? Huo Zanji menatap tirai cahaya di depannya dengan heran, dengan kata lain, apa yang dia peroleh di dunia sebelumnya dapat digunakan di dunia nyata, atau bahkan meningkatkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia melihat tanda plus di balik 6 atribut dasarnya. Bagaimana cara menambahkan? Huo Zanji tanpa sadar mengklik tanda tambah di belakang roh itu.
Segera, dia hanya merasakan sekelilingnya cerah. Saat berikutnya, dia merasakan perasaan dingin datang dari otaknya, seluruh tubuhnya terasa sedikit transparan, dan pikirannya tiba-tiba menjadi lebih jernih. Dan di balik atribut spiritual yang ditampilkan pada tirai cahaya, 11 aslinya telah menjadi 12. Bisakah itu benar-benar meningkatkan kekuatan spiritual secara langsung? Tidak terburu-buru untuk terus menambah poin, Huo Zanji dengan cepat melepaskan jiwa bela diri mata rohnya, dan pada saat yang sama memulai deteksi spiritual. Benar saja, deteksi spiritual ditingkatkan. Meskipun tidak mungkin untuk menguji seberapa banyak dia telah meningkat di ruangan kecil ini, dia sangat akrab dengan kemampuannya sendiri, dan dia sangat yakin bahwa kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan. Ini menarik. Bolehkah aku bertanya, apa atribut dasar dari orang biasa? Huo Zanji bertanya tanpa sadar. Suara elektronik di ruangan itu benar-benar memberinya jawaban, atribut dasar orang biasa semuanya 3 poin secara default. 3 poin. Dengan kata lain, kekuatan spiritualnya sekarang 4 kali lipat dari orang biasa. Apalagi kali ini, ia memperoleh 5 poin atribut dasar sekaligus. Aku telah berlatih meditasi selama 6 tahun sebelumnya, dan Wuhun terutama bersifat spiritual, dengan kekuatan spiritual 11, yaitu 8 poin lebih banyak dari orang biasa. Artinya, dibutuhkan rata-rata 1 tahun latihan untuk tumbuh lebih banyak. Tentu saja, kecepatan latihan nanti harus lebih cepat dari yang sebelumnya. Namun demikian, kekuatan spiritual yang dapat ditingkatkan setelah 6 tahun berlatih masih terbatas. Tentu saja, atribut dasar di aspek lain juga terus meningkat. Namun, 5 poin atribut yang diperoleh di depannya setara dengan kultivasi diri selama setengah tahun, tidak berlebihan, bukan? Segera, hati Huo Zanji menjadi bersemangat. Akademi Shrek benar-benar berbeda. Apakah tempat yang baru saja aku masuki disebut dunia Douluo? Jika kamu dapat sering pergi ke sana untuk belajar dan berlatih, bukankah kamu dapat meningkatkan diri dengan cepat? Sebelum datang ke Akademi Shrek cabang Star Luo, spiritualitas Huo Zanji sebenarnya sangat stabil. Dia tahu nilainya, dan dia pasti akan menjadi yang terakhir di sini, jadi dia tidak punya terlalu banyak ide. Dia hanya berharap itu dengan susah payah kerja, masa depan. Semoga sukses lulus akademi. Namun, dunia Douluo yang dia masuki hari ini membuka pintu baru baginya, membuatnya melihat harapan. Mengambil napas dalam-dalam, Huo Zanji menunjukkan tatapan tegas di matanya, lalu mengklik tanda tambah di belakang atribut dasar tanpa ragu-ragu. Mengklik 4 kali berturut-turut, semua poin atribut dasar yang diperoleh kali ini ditambahkan ke semangat tanpa ragu-ragu. Huo Zanji, mahasiswa baru di Akademi Shrek cabang Xingluo, berusia 12 tahun. Jiwa bela diri, mata roh. Kekuatan, 7. Kelincahan, 8. Fisik, 7. Roh, 16. Serangan, 7. Pertahanan, 5 ditambah 2. Atribut dasar yang akan ditetapkan, 5. Ruang dunia Douluo, seni iblis surgawi, dasar. Otak menjadi jernih seolah-olah telah tercerahkan, dan bahkan ada perasaan samar-samar mampu mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan udara tampak menjadi jernih dalam persepsi, seolah-olah samar-samar bisa membedakan sesuatu. Itu benar, dia memilih untuk menambahkan semua poin atribut dasar yang diperoleh kali ini ke dalam roh. Karena Huo Zanji memahami bahwa di Akademi Shrek, bakatnya hanya C teratas, yang harus dimiliki oleh level terendah. Kemudian, jika kamu ingin bersaing dengan para jenius itu, kamu harus membuat dirimu lebih kuat dengan cepat. Alih-alih menambahkan poin secara merata dan membiarkan dirimu tumbuh perlahan, lebih baik memusatkan kekuatanmu untuk membuat kentunganmu terlihat jelas. 16 poin spiritual, meski ini bukan jenius, setidaknya bisa membuat bakat spiritual seseorang mencapai kelas 2. Pada saat yang sama, ketika kekuatan spiritual seseorang meningkat, pemahamannya juga akan meningkat, yang pasti akan membantu pertumbuhannya sendiri. Jadi, dia membuat pilihan seperti itu. Pintu besi terbuka dengan tenang, penilaian siswa baru selesai. Huo Zanji menghela nafas lega, dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, tapi dia akhirnya menyelesaikan penilaian mahasiswa baru. Itu harus menjadi hasil yang baik di kelas 1 penilaian siswa baru. Ini juga terlihat dari perubahan kelasku. Dia bahkan merasa bahwa dengan peningkatan kekuatan spiritualnya, kekuatan jiwanya sepertinya meningkat, lagi pula jiwa bela dirinya adalah mata roh, dan kekuatan mata roh terkait erat dengan kekuatan spiritual. Kekuatan jiwa juga memiliki ditingkatkan. Kartu identitas di bahunya ditembak lagi oleh tirai tipis, membimbingnya untuk pergi.
Huo Zanji melirik waktu di arlojinya. Huo Zanji terkejut menemukan bahwa sekitar 12 jam telah berlalu sebelum dia memasuki penilaian, yaitu untuk mengatakan membandingkan dunia yang dinilai dengan dunia luar, laju aliran waktu sekitar 3:1. Dan bagaimana dengan seni iblis surgawi yang aku peroleh? Di ruang dunia Douluo apa? Bagaimana cara mendapatkannya? Apakah itu kemampuan yang benar-benar dapat dikembangkan? Kemampuan Grade A seharusnya tidak lemah. Aku tidak tahu apa hubungannya dengan Wuhun. Setelah melalui penilaian siswa baru sebelumnya, kali ini ia memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Sesuai dengan instruksi dari kartu identitas, Huo Zanji naik lift lagi, dan lift turun ke lantai 8 dan berhenti. Ada cermin di dalam lift, dan Huo Zanji memperhatikan bahwa lampu merah yang berkedip di kartu ID bahunya kini telah berubah menjadi hijau. Lampu hijau. Ini harus mewakili status siswa formal, kan? Lantai 8 terlihat jauh lebih normal, tidak lagi dekorasi logam, dan terlihat hampir sama dengan lantai biasa. Di bawah bimbingan tirai cahaya, Huo Zanji berbelok di sudut dan datang ke ruang kelas. Ada tanda kelas 1 di kelas. Sesampainya di sini, tirai tipis di depannya juga padam. Dia berdiri di depan pintu kelas dan melihat ke dalam, dan tiba-tiba melihat sudah ada beberapa siswa di dalam kelas. Tetapi kelas tampak sangat sunyi, dan tidak ada suara percakapan. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa setiap orang adalah siswa baru dan mereka belum mengenal satu sama lain. Semua orang mengenakan seragam sekolah Akademi Shrek, dan mereka semua membawa kartu identitas di pundak mereka. Benar saja, seperti dia, mereka semua adalah lampu hijau. Jelas, mereka semua telah menyelesaikan penilaian mahasiswa baru dan ditugaskan di sini. Huo Zanji masuk ke ruang kelas, dan langsung menyapa beberapa mata. Siswa yang sudah berada di kelas saat ini adalah 4 pria dan 3 wanita, termasuk Huo Zanji, ada 8 orang. Ketika mereka melihatnya masuk, mereka tersenyum dan mengangguk padanya dengan sikap yang baik, sementara beberapa dengan acuh tak acuh menundukkan kepala dan melakukan urusan mereka sendiri. Huo Zanji balas tersenyum pada seorang anak laki-laki yang tersenyum dan mengangguk padanya, lalu berjalan ke kursi di sampingnya dan duduk. Selamat datang, kamu baru saja lulus penilaian, kan? Teman sekelas itu berbisik kepada Huo Zanji. Ya, aku baru saja lulus, Huo Zanji tersenyum. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Lu Yixin. Aku juga asiswa baru di kelas 1. Huo Zanji tersenyum dan berkata, "Hai, namaku Huo Zanji." Lu Yixin berbisik, "Dunia mana yang kamu alami dalam penilaian sebelumnya?" Huo Zanji tertegun sejenak, apakah isi penilaiannya berbeda? Lu Yixin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja berbeda. Semuanya diambil secara acak dari dunia Douluo." Huo Zanji berkata dengan heran, "Penilaian kami disebut dunia Douluo. Apa yang terjadi? Ini seperti pergi ke dunia lain, dan kemudian kamu bisa mendapatkan hadiah di dalamnya. Kamu dapat meningkatkan kekuatanmu sendiri setelah kembali." Lu Yixin terkekeh, dan berkata, "Kamu tidak tahu tentang itu. Siswa baru di kelas kita sedang bersenang-senang. Dunia Douluo, itu adalah keberadaan yang sangat menarik. Kelas kita disebut sebagai yang mengalami pertama. Yah, aku mendengar itu semua ujian di dunia Douluo itu nyata. Jika tidak ada perlindungan, jika kamu tiada di dalamnya, kamu akan benar-benar tiada." Huo Zanji tercengang, dunia nyata. Planet lain. Lu Yixin mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak tahu secara spesifik. Aku baru saja mendengarnya. Lagi pula, baru tahun ini kelompok siswa baru kami mulai melakukan pelatihan di semua cabang Akademi Shrek di Douluo Star. Dikatakan bahwa sebagian besar studi dan praktik kita di masa depan akan dilakukan di dunia Douluo. Di masa depan, dunia Douluo dapat langsung dibuka ke dunia luar dan terbuka untuk semua orang. Biarkan semua orang memiliki akses. Premis adalah kita perlu mengujinya dengan cukup berhasil." Huo Zanji mengangguk, dan berkata, "Ini sangat menarik. Sangat jelas bahwa kita dapat memvisualisasikan kemampuan kita secara konkret. Aku memasuki adegan pertama dunia Dewa Gila, bagaimana denganmu?" Lu Yixin berkata, "Aku memasuki dunia yang disebut satu-satunya yang abadi. Penilaiannya agak membosankan, tetapi dunia itu sangat menarik. Dikatakan bahwa ada yang abadi." Huo Zanji bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu nilai?" Lu Yixin berkata tanpa daya, "Mendaki gunung. Semua kekuatan jiwaku disegel, dan kemudian aku diizinkan mendaki gunung. Aku mendaki selama 3 hari 3 malam sebelum aku mendaki. Tampaknya ini adalah ujian atas tekadku. Aku tidak menyebutkan betapa sulitnya mendaki.
Aku tidak berani melihat ke belakang sama sekali. Apa yang disebut Gunung Lianyun? Bagaimana denganmu? Huo Zanji tersenyum kecut. Aku melewati kamp orc, lalu memasuki kota manusia. Manusia dan orc sedang berperang saat itu. Lu Yixin tersenyum dan berkata, kedengarannya lebih menarik daripada aku. Aku lulus penilaian dan akhirnya menilainya sebagai B. Lumayan. Setidaknya aku harus mencapai level C untuk lulus penilaian siswa baru. Untuk bisa masuk kelas pertama kami, kamu harus setidaknya penilaian tingkat B. Bisakah kamu masuk ke kelas 1 jika kamu berada di bawah B? Huo Zanji tertegun.